Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. At this meeting, I'm going to explain about how to make an excuse letter. Before I explain about the format of an excuse letter, I'd like to explain about the general differences between formal writing and informal writing. I will use mixed language so that you can understand better. A formal writing is the context of writing where we have to write to someone in a formal relationship. For example, our colleague, our lecturer, business partner, our junior in job, for example. But in informal writing, you write to someone that you know personally, that you close to them personally. For example, like your friends, your parents, relatives, and the other. Jadi formal writing itu kalian menulis kepada orang yang kalian tahu secara formal, misalnya rekan kerja atau dosen di konteks akademik, bisa juga rekan bisnis, kalian menuliskannya secara formal. Tapi kalau informal writing itu kalian tujukan kepada orang yang kalian kenal dekat secara personal, misalnya kepada teman atau orang tua, seperti itu. Tentu saja bahasa yang kita gunakan dalam dua konteks ini berbeda. Terutama kalau di surat itu bagian yang paling terlihat jelas adalah bagian formatnya dan juga bagian bahasa, tentu saja ya. Kalau format surat formal itu kan pasti lebih rigid daripada surat yang informal. Ada tanggalnya, alamatnya, alamat kantornya, mungkin disertai gelarnya, seperti itu. Tapi kalau surat informal itu terkadang kita bisa menghilangkan beberapa bagian. Misalnya tidak perlu ada alamat yang begitu rigid misalnya. Dan juga perbedaan yang paling jelas itu adalah bagian opening remarks dan juga closing remarks ya, bagian opening dan juga bagian penutupnya. Kalau di surat yang formal, tentu saja kalian akan menuliskan dengan bahasa yang formal, misalnya dengan dear sir or madam, gitu ya. Tetapi kalau di surat informal, kalian bisa gunakan opening remarks yang lebih akrab atau lebih relax, misalnya seperti hi atau hello, gitu ya, atau how is life, kira-kira seperti itu. Nah, bagian yang kelihatan distinktif itu juga selain bagian opening remarks ada closing remark. Kalau di formal tentu saja kalau kalian menutup surat, misalnya menantikan balasannya, kalian menuliskan dengan I look forward to receiving your reply, seperti itu. Tapi kalau yang informal kan bisa tulis dengan bahasa yang relax dengan hope to hear from you soon. Itu saja cukup. Lalu di situ di bagian tengah kalian bisa lihat ada beberapa perbedaan gitu ya. Misalnya tujuan suratnya apa. Kalau di surat formal kita menuliskan dengan bahasa yang lengkap. I'm writing to you to request detail about apa, misalnya detail about the price list atau apa. Kalau di informal writing misalnya I want to know about your study, how is your study. Misalnya kalian menulis ke teman kalian seperti itu ya. Di tengah bisa dilihat lagi gitu ya. Kalau meminta sesuatu itu kalau yang informal kalian bisa langsung tulis I want gitu ya. Tapi kalau di formal kalian menuliskannya dengan lebih tidak langsung, dengan misalnya I would appreciate if your company provide the sample along. Misalnya saya akan sangat menghargai kalau perusahaan Anda menyertakan beberapa sampel gitu ya. Di situ I would like to harus ditulis secara complete kalau di formal writing. Tapi kalau di informal writing kalian bisa menggunakan beberapa bentuk abridge. Abridge itu bentuk singkat seperti I would like, bisa disingkat dengan I'd like,
Seperti itu. Biasanya dia digunakan dalam bahasa verbal, tetapi untuk informal writing itu masih digunakan karena kita tidak pada konteks formal. Seperti itu ya. Terima kasih. Oh ya, saya akan menambahkan terutama bagian closing remark ya. Kalau di sini kan tadi baru sampai ke menunggu balasan gitu ya. Sekarang saya akan tambahin di bagian closing remark atau salam penutup. Kalau untuk surat formal itu kita bisa menggunakan yours sincerely atau sincerely yours. Itu yang paling umum, salah satunya yang sering digunakan. Tetapi kita juga bisa pakai yang agak relax selain sincerely yours, bisa juga best regard atau warmest regard juga bisa. Atau yang formal yang lain kita bisa menggunakan yours faithfully misalnya. Kalau yang informal, yang relax gitu untuk teman atau saudara, itu kita bisa menggunakan all the best gitu ya. Atau yang sangat dekat dengan keluarga, misalnya kita bisa menulis with love, saya seperti itu. Thank you. Langsung saja, kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Di sini ada template atau ada kerangka dari sebuah permission letter atau excuse letter atau surat izin. Saya rasa rangka ini cukup bagus ya, karena ini cukup formal, tidak terlalu santai bahasanya, tidak informal, jadi cukup formal, dan ini cocok untuk konteks akademik di mana kita harus menggunakan bahasa yang standar English ya, standard written English. Di sini ada kepada siapa surat ini ditujukan, apakah kepada principal, apakah kepada teacher atau kepada lecturer. Principal kepala sekolah, guru ataukah dosen, sekolahnya mana, kotanya apa, lalu tanggal surat kapan, subjek ini surat itu adalah surat apa, apakah excuse letter atau information letter atau apa. Di sini kita excuse letter ya atau permission letter. Nah, di sini ada greeting dear sir, madam. Di sini ada with due respect, atau kalian bisa menggunakan with due all respect juga bisa, seperti dengan hormat gitu ya. It is to inform you that, ini surat ini untuk menginformasikan kepada Anda bahwa saya, namanya siapa, adalah mahasiswa atau siswa dari kelas, silahkan disebutkan kelasnya. Saya menulis permohonan ini untuk memberitahu Anda atau to bring your attention. Attention means perhatian, bahwa kondisinya apa yang menyebabkan kalian harus izin atau meninggalkan kelas, silahkan dijelaskan di sini. Lalu di sini ada kindly grant me leave for. Saya harapkan Anda memberikan saya izin, berapa lama izin yang dibutuhkan. Saya akan sangat berterima kasih, kira-kira seperti itu. Thank you. Di sini salam penutup ya, Anda bisa menggunakan sincerely. Di sini kebetulan pakainya adalah yours faithfully. Lalu tanda tangan, nama, dan juga kelas. Atau mungkin kalau ada NIM silahkan ditulis NIM. Demikian.